Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Bulan takwa sudah berada di gerbangnya. Mudah-mudahan usia disampaikan lagi oleh Allah sekali lagi kita berada dalam dekapan Ramadan. Goals Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepadanya. Dan memasuki bulan Ramadan tidak ada bekal yang paling hebat kecuali bertakwa dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan khutbah yang mulia ini, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua selaku ayah, selaku suami, atau adik-adik dan anak-anakku sekalian calon mempelai pria yang bakal punya istri dan menjadi calon ayah. Ini menjadi momentum baik juga kalau Ramadan kita tahun ini ingin lebih baik dari Ramadan sebelumnya, dengan sedikit mengambil angle atau tema yang agak spesifik. Misalnya kita jadikan Ramadan tahun ini bulan masuk surga sekeluarga. Mungkin itu juga menjadi tema khutbah yang singkat ini. Kenapa saya memilih tema ini? Karena seringkali suami atau ayah lalai dari tanggung jawab utamanya. Tingginya perceraian, maraknya kasus moral hazard, pergaulan bebas, narkoba, tawuran, free sex. Ini semua sebetulnya bermula dari rumah. Dan kalau kita lihat siapa yang paling bertanggung jawab di rumah tentu adalah suami atau ayah. Karena ini forum Jumatan dan terdiri dari para lelaki, para suami dan para ayah, juga para pemuda yang calon ayah. Saya coba ingin fokuskan tema khutbah ini bagaimana menjadikan rumah kita, rumah tangga kita di bulan Ramadan ini sebagai bulan masuk surga sekeluarga. Tentu bermula dari leadership yang kuat di dalam rumah, menjadi seorang ayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa Ibrahim alaihissalam buat anak-anaknya sebagai langkah awal setelah menanamkan tauhid. La tusyrik billah. Dia berusaha untuk menjadi teladan sholat dulu bagi anak-anaknya. Kita para ayah, ketika kita sukses, impact pada keluarga besar. Ketika kita gagal sebagai ayah, impact-nya juga besar. Rata-rata anak-anak yang broken home atau istri-istri yang minta lepas dari suami, ini sebetulnya karena kegagalan leadership di dalam rumah. Kegagalan seorang ayah memahami posisinya yang sangat strategis dan memberikan efek besar. Misalnya kita coba lihat di ayat tentang haji. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Jika kamu sudah selesaikan manasikmu, maka ingatlah Allah sebagaimana kamu mengingat orang tuamu. Atau lebih kuat lagi ingatanmu kepada Allah daripada kamu mengingat orang tuamu. Tapi orang tua di sini disebutkan dengan kata-kata abun, ayah. Karena impact-nya sangat besar. Ayah sukses dengan ayah gagal. Ini efeknya besar sekali pada keluarga. Baik kepada istri, kepada anak maupun kepada lingkungan dan keluarga besar.
Karenanya di dunia ini cuma ada dua agama. Satu agama Allah, yang kedua adalah agama orang tua. Agama orang tua yang dimaksud di sini adalah tandingan agama Allah, banyak dipengaruhi oleh ayah. Ibrahim alaihissalam memang tidak intens pertemuannya dengan Ismail alaihissalam. Bahkan digambarkan bertemu dengan Ismail setelah besar. Langkah apa yang dilakukan oleh Ismail sebelum mendidik istri dan anaknya adalah dirinya juga. Hidup Ibrahim alaihissalam yang sangat family minded ini betul-betul menjadi teladan baik. Sehingga keturunannya semua keturunan yang baik. Ada 4 jenis laki-laki digambarkan di dalam Al-Quran. Ada mungkin juga 4 jenis anak digambarkan di dalam Al-Quran. Dan ada 3 jenis istri di dalam Al-Quran. Ini semua tergantung bagaimana positioning suami, positioning ayah membentuk rumah tangganya. Materi ini menjadi penting karena orang-orang Indonesia ini kalau menikah modalnya cuma 2, 1 cinta, 2 kerja. Padahal terlalu banyak kekurangannya. Dan kebanyakan anak muda juga menikah seperti itu. Menjelang pernikahan biasanya orang tua sibuk cari gedung, catering, pelaminan, undangan, urusan seragam. Padahal yang dibutuhkan anak-anak yang menjelang menikah itu adalah psikologi pernikahan, fikih pernikahan, hukum positif pernikahan, psikologi perempuan, kesehatan reproduksi, keuangan keluarga, parenting, psikologi perempuan, masa survival pernikahan usia 1-5 tahun yang sangat bermasalah dan sangat rentan ini. Tapi kebanyakan orang tua, nak, kamu cinta sama dia? Iya, dia udah kerja, sudah bungkus gitu. Ini bahaya. Apalagi anak laki-laki juga tidak dididik dengan baik menjadi seorang suami. Sehingga dia tumbuh seperti rumput ilalang yang tanpa pembinaan bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam rumah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Sesungguhnya Allah telah memilih 4 laki-laki utama. Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran. Menarik sekali. Ini 4 orang sukses, laki-laki sukses, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki ideal, kira-kira begitu gambarannya. Namun, 2 lelaki pertama tidak disebutkan kata keluarga. Kata keluarga dilekatkan kepada 2 laki kedua setelahnya. Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh. Dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Yang dijadikan model kata keluarga di sini adalah Ibrahim dan Imran. Tapi bukan berarti kemudian Adam dan Nuh gagal karena dua-duanya dijelaskan tentang kasus anaknya. Adam adalah kasus anaknya Qabil dan Habil yang konotasinya negatif. Begitu juga Nuh yang punya anak bernama Kan'an yang juga konotasinya negatif. Tapi ini kemudian tidak menciderai status keayahan. Status keteladanan Adam dan Nuh meskipun katakanlah anaknya berantakan. Begitu juga kasus Nuh meskipun terkesan anak dan istrinya berantakan. So, positioning dulu kita sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Berhadapan dengan istri dan anak. Ada 4 jenis anak di dalam Al-Quran. Yang pertama, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ada anak sebagai perhiasan. Ada juga anak sebagai fitnah. Ada anak sebagai aduun, musuh. Dan anak sebagai qurrata a'yun, permata hati. 4 anak ini menjadi perhiasan, menjadi aksesoris maksudnya. Menjadi fitnah. Atau sekalian menjadi musuh, atau mau menjadikan anakmu sebagai qurrata a'yun, terserah kamu. Bagaimana cara kamu mendidik, bagaimana kamu caranya menjadi teladan di dalam rumah. Istri, ada istri salihah di bawah kendali suami yang saleh. Saya kira ini banyak kasusnya. Kalau ini jadi istri Rasulullah, ya istri para nabi dan rasul yang lain, istri orang-orang saleh yang juga kemudian memiliki di bawah kendali suami yang saleh. Yang kedua adalah istri yang tidak saleh
di bawah kendali suami yang saleh. Seperti siapa ini contohnya? Imrat Fir'aun, ya, istrinya Fir'aun. Dia orang salihah di bawah kendali laki-laki yang tidak saleh. Begitu juga siapa yang kedua? Perempuan yang saleh di bawah kendali suami yang tidak saleh. Saya kira dalam kasus sejarah juga banyak kita lihat. Namun yang menarik adalah yang ketiga. Perbedaannya adalah bahwa kalau suami istri saleh umumnya anaknya saleh dan salihah. Tapi kalau ayahnya saleh, istrinya tidak salihah, ini kalau anak dekat dengan ibunya yang tidak salihah, maka kasusnya nanti seperti Kan'an yang dekat dengan ibunya di bawah pembinaan ibunya. Walaupun ayahnya seorang nabi, ketika anak laki-laki dekat dengan ibu perempuan ini juga bisa bermasalah. Tapi beda dengan kasus Lut alaihissalam yang punya anak perempuan dekat dengan ayah. Ayahnya nabi, walaupun istrinya bejat pada Lut alaihissalam, tetapi anaknya kemudian menjadi anak beriman. Ini pilihan. Bagaimana cara kita membina keluarga? Sidang Jemaah rahimakumullah, bulan Ramadan akan menarik kalau kita punya tema untuk tahun ini, kita jadikan sebagai bulan masuk surga sekeluarga. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Apakah Anda pada kasus Adam atau Anda pada kasus Nuh alaihissalam atau Anda pada kasus Lut alaihissalam punya istri seperti apa? Ini qadarullah, sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita sebagai seorang suami adalah berperan, menjalankan peran terbaiknya. Saudara-saudara, jika kita punya masalah dengan istri, dia itu sudah punya agama sebelum menikah dengan kita. Mungkin orang tuanya juga tidak bisa merubah dia. Ketika bermasalah dengan istri yang kurang salihah, memang perjuangan berat untuk merubah dia. Tapi andai pun ternyata berat untuk merubah dia, saran saya, nggak usah berpikir bagaimana cara merubah dia. Saya pikir yang perlu kita lakukan adalah bagaimana merubah cara kita sendiri dalam menyikapi dia. Ini cara efektif. Perkelahian, percekcokan di dalam rumah tangga seringkali terjadi karena kurang kreatifnya suami. Sudah tahu kalau dengan pendekatan ini bakal berantem, dia pakai cara itu terus. Kenapa kita tidak merubah cara baru? Jadi strateginya barangkali yang tepat menghadapi istri yang kurang salihah, sebetulnya berangkat dari persepsi kita barangkali yang keliru terhadap istri kita. Karena istri itu prinsipnya seperti cermin. Makhluk yang sebetulnya mudah dikendalikan oleh suami. Cermin itu kan, apa yang ada di cermin itu tergantung objek yang ada di depannya. Jika suami memperlakukan baik, maka istri menjadi baik. Pada dasarnya seperti itu. Tapi kalaupun juga tidak berubah, mungkin yang lebih baik adalah bagaimana cara kita menyikapi istri. Setelahnya, biarlah Allah yang kemudian melakukan perubahan terhadap dia. Tapi yang menarik adalah, jika kita keluarga normal, ya istri baik-baik, anak juga baik-baik. Sikap yang harus kita lakukan adalah seperti ala Ibrahim wa ala Imran. Bagaimana kita mengendalikan istri? Betul, ada kecemburuan pada Sarah ketika Hajar hamil. Tapi Ibrahim tidak pernah mengambil keputusan berdasarkan emosi sendiri atau mengikuti kemauan istri. Sehingga cara pandang Al-Quran dengan Bible berbeda sekali. Dalam kasus kenapa Ismail dan Hajar ditempatkan di sebuah tempat yang tandus. Bible melihat bahwa ini karena kecemburuan Sarah yang berlebihan, sehingga mengusir Hagar lewat Ibrahim agar dibuang jauh-jauh karena dia adalah gundik. Ini tentu sebuah cara pandang keliru. Yang menarik adalah Ibrahim alaihissalam tetap berlaku adil kepada istri-istrinya. Dan ketika memiliki anak yang bernama Ishak pun tetap berlaku adil. Walau kesannya Ismail jauh di sana, tetapi Ibrahim bersama Ishak. Hajar ditempatkan di sebuah tempat yang tandus, tapi Ibrahim kemudian hidup dengan istri pertamanya yang bernama Sarah. Disinilah letak keadilan yang perlu ditempatkan secara baik oleh seorang suami kepada istrinya dalam menilai pasangannya. Yang paling penting pertama tentu berlaku adil terhadap diri sendiri
Dan adil itu kan prinsipnya menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berlaku zalim. Suami yang lakukan kekerasan dalam rumah tangga ini banyak sekali, dan penyebab perceraian paling tinggi tentunya KDRT. Ini karena suami tidak berlaku adil. Dia pemegang tampuk kekuasaan, itu sebetulnya pemberian dari Allah, amanah dari Allah, bukan untuk bersikap semena-mena. Dia diwajibkan mencari nafkah, bukan berarti kemudian berlaku tidak adil kepada istri dalam memberikan nafkah. Kalau memang tipe istri yang bisa diserahkan seluruh keuangan kepada dia, maka bersyukurlah Anda sebagai seorang suami. Jika memang dia orang yang berperilaku boros, adalah tugasmu kemudian mendidik dia dengan baik agar membelanjakan sesuatu pada tempatnya. Rasa adil ini perlu ditanamkan di dalam diri sebagai seorang suami untuk menjadi teladan bagi istri dan anak-anak, khususnya anak lelaki kita. Yang kedua, tentu tidak pernah lepas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendidik istri untuk senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rumah. Sebab rumah yang di dalamnya senantiasa ditegakkan tauhid, khususnya suami yang mendidik istri untuk senantiasa kembali kepada Allah. Istri itu kan kebutuhannya sebetulnya sederhana, ingin diperhatikan, ingin disayang, ingin dijaga. Tapi yang paling penting yang pertama sebetulnya, ingin diperhatikan. Dan ingin diperhatikan sebetulnya juga murah. Cuma kadang-kadang karena egoisme seorang suami, pendekatannya terlalu power minded, gitu ya, sedikit-sedikit marah, barangkali ringan tangan. Ini adalah sikap yang tidak adil di dalam rumah. Anda diciptakan oleh Allah lebih kuat secara fisik dibanding perempuan. Adalah kesalahan besar menggunakan kekerasan kepada istri di rumah. Saya tentu mengatakan ini menasihati diri saya sendiri. Kita sebagai laki-laki, sebagai seorang suami, banyak sekali sebetulnya kesalahan terhadap istri kita. Kalau ada tuduhan dari para istri terhadap suami, yang paling tinggi biasanya adalah egois. Ini survei di lapangan kami cek di kalangan ibu-ibu. Survei yang kedua yang paling tinggi, kesalahan suami di hadapan istri adalah pelit, biasanya begitu. Walaupun ini sebetulnya relatif dan ini sebetulnya juga soal persepsi. Tetapi kalau kita sudah tahu peta ini, data ini, kita sebetulnya bisa mengendalikan istri dengan mudah. Dan kata kuncinya sebetulnya adalah rasa adil. Ibrahim alaihissalam membawa istrinya, kemudian ditempatkan di sebuah tempat yang tandus. Di sini nilai tauhid yang luar biasa ditanamkan oleh Ibrahim. Contoh, memang sulit untuk menempatkan istri di sebuah tempat yang menurut cara pandang manusia tidak ada pepohonan, tidak ada air. Tetapi inda baitikal muharram, ku tempatkan istri dan anakku wahai Tuhan di samping rumahmu yang mulia. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat, dan seterusnya. Jadi metode Ibrahim pertama kali membangun struktur rumah tangga, tidak beli rumah dekat tol, bebas banjir, atau dekat tempat kerja. Dalam prinsip Asia, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Tuhan, buatkan aku rumah bertetanggaan denganmu di surga. Prinsip mencari rumah nomor satu sebetulnya bukan dekat tol, bebas macet, bebas banjir, bukan. Milih rumah yang pertama adalah beli tetangga sebelum beli rumah. Memilihkan lingkungan yang terbaik. Ibrahim alaihissalam kelihatan bodoh secara arsitektur, kelihatan bodoh secara sosiologis, menurut kacamata empiris minus ideologi. Dia mencarikan rumah buat anak dan istrinya, tempat tinggal buat anak dan istrinya adalah yang dekat dengan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang muslim sebetulnya jangan pindah ke satu tempat di situ darul kufur. Jangan sampai tempatkan anak dan keluarga di darul kufur, di wilayah kufur. Tempatkan istri dan anakmu di situ gampang mendengar azan, di situ gampang mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nomor satu, kecuali terpaksa. Nah, saya banyak melihat di luar negeri ekspatriat Muslim Indonesia.
karena uang, karena karir, karena gengsi, tinggal di sebuah negeri yang azan aja susah. Cari sekolah Islam buat anak susah. Mendengarkan ayat-ayat Allah susah. Memang secara uang kelihatan besar, tetapi kegersangan jiwa, ketaatan, ketakwaan, keimanan tidak terbangun. Orang-orang yang berusaha untuk membangun rumahku adalah surgaku, baiti jannati. Ramadannya betul-betul diciptakan suasana itu. Sedang Jemaah rahimakumullah. Ini menjadi momentum tepat kembali untuk introspeksi diri. Siapa saja yang sudah punya masalah dengan rumah tangganya, saran saya. Yang punya masalah dengan anaknya. Satu, sebagai seorang suami, perbaiki dulu hubunganmu dengan Allah. Maka Allah yang akan perbaiki hubunganmu dengan istrimu. Allah yang akan perbaiki hubunganmu dengan anakmu. Siapa yang punya masalah dengan istrinya dan anaknya? Yang kedua saya sarankan adalah perbaiki sisi dalam dirimu. Tanggung jawabmu sebagai seorang suami. Niat kuatmu untuk memasukkan seluruh isi rumah tanggamu ke dalam surga. Perbaiki sisi dalammu. Allah akan perbaiki sisi luarmu. Tutur katamu, sorot matamu, belayan tanganmu. Caramu memberikan rezeki kepada anak istrimu. Mencarikan pendidikan itu akan berubah. Dan yang terakhir, yang ketiga. Siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya di bulan suci Ramadan ini. Kalau memang selama ini sudah keliru. Akhirat oriented lah. Dahulukan kepentingan akhiratmu. Ajak keluargamu untuk mendahulukan kepentingan akhiratnya ketimbang kepentingan dunianya. Insya Allah suasana rumah akan menjadi berubah. Tutur kata suami menjadi lembut. Sorot matanya menjadi teduh. Kata-katanya keluar penuh pujian kepada istri. Perhatian meskipun di kantor terus terjalin. Sedang Jemaah rahimakumullah. Memang Ibrahim tidak setiap tahun berjumpa dengan ayahnya, tapi kenapa begitu taat pada ayahnya? Ya, Maryam memang tidak diasuh oleh Imran ayahnya sendiri. Maryam itu di bawah pengasuhan om dan tantenya Zakaria dan istrinya. Tapi kenapa begitu kuat hubungannya dengan keluarganya? Doanya tidak pernah lepas. Meskipun berjarak jauh antara Ibrahim dengan Ismail, tapi hubungan itu begitu kuat. Sampai-sampai Ibrahim ketika kunjungi anaknya di Mekah, tidak ada Ismail di rumah. Istrinya curhat dengan bahasa yang tidak baik. Ibrahim cuma kasih tanda palang pintu. Kemudian Ibrahim pulang, menandakan harus ceraikan istrinya. Begitu taatnya Ismail kepada Ibrahim. Di mana rahasianya? Sedang Jemaah rahimakumullah. Hati Ibrahim yang terus tidak pernah putus kasih sayangnya kepada anaknya. Doanya kepada Allah tidak pernah putus kepada anak-anaknya. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki pula kondisi keturunanku. Ibrahim ketika sukses karirnya, tidak seperti ayah-ayah yang semakin sukses kemudian lupa sama keluarga. Semakin sukses semakin jauh hubungannya dengan anaknya. Ada seorang ayah kecewa. Dia duduk, peluk, Ustaz, anak saya perempuan, tamatan luar negeri, pintar, gajinya tinggi. Kenapa dia cari laki-laki yang agamanya enggak jelas, keturunannya enggak jelas, akhlaknya enggak jelas, penghasilannya enggak jelas? Saya tanya sama bapak itu, Pak, sejak kapan bapak hadir dalam kehidupan anak perempuan Anda? Itu dia masalahnya, Ustaz. Saya sibuk urusan negara, saya sibuk urusan ini dan urusan itu. Anak perempuan, Pak, yang kecewa pada ayahnya. Anak perempuan yang sejak kecil kehilangan ayahnya, cenderung mencari jodoh yang berlawanan dengan ayahnya. Dan itulah permulaan siksa seorang ayah dari menantu. Itulah permulaan siksa seorang ayah dari anaknya. Jadi bukan anak yang salah, karena ayah yang tidak hadir pada kehidupan anaknya. Bapak, doa anak kepada orang tua itu kuat sekali pengaruhnya. Saya sering curhatan sama teman-teman. Bahagianya kalau ngeliat anak yang paling kecil itu, yang masih SD habis sholat berdoa. Kebahagiaan pertama adalah ketika sudah bergandengan tangan sholat berjamaah, sholat subuh, sholat 5 waktu, bergandengan sama anak. Kita kasih dia pakaian yang bagus. Kita teladankan kepada dia, nak, jangan sampai sholat subuh pakai baju tidurmu. Jangan sampai ke masjid itu kok pakaiannya kotor begini. Kita jadi teladan sholat dulu bagi mereka.
Baru kemudian kita ajarkan sepanjang jalan, ini malaikat rahmat bersama kita. Pulang pergi masjid, gandeng, genggam tangan dia. Terhapuskan dosa-dosa kita. Kasih sayang terjalin antara kita dengan anak. Suatu hari saya saksikan anak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti yang didoakan adalah Rabbik firli wali walidayya, untuk orang tuanya biasanya. Tapi apakah hatinya tertuju pada ibunya apa ayahnya, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, kenapa di akhir doa anak kepada orang tua itu kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik aku waktu kecil. Jadi ayah yang didoakan oleh anaknya adalah ayah yang hadir waktu anaknya masih kecil. Ayah yang ketemu anaknya gede enggak didoain sama anaknya. Lebih tertuju kepada ibunya. Kama rabbayani, bukan kabiron tapi saghiran. Ayah yang hadir pada anaknya di usia kecilnya menjadi pendidik, dia yang didoakan. Pengalaman pribadi. Ayah yang sering didoakan anaknya mudah urusan-urusannya. Terutama terkait urusan pendidikan anak, urusan memilihkan tempat bermain buat anak, lingkungan buat anak, dimudahkan. Sebaliknya, pontang-panting ayah yang tidak didoain anak. Apalagi ayah yang dilaknat oleh anak. Banyak loh ayah yang dilaknat oleh anak. Di mana? Di sekolahan dilaknat. Bullying tertinggi di SMU sampai SD itu adalah, jadi saya mau bilang, masalah terbesar anak remaja dari SMA sampai SD itu adalah bullying. Dan bullying tertinggi adalah mencela ayah. Tanya sama anak-anak di sekolah itu. Dan anak-anak yang cela-celaan ayah itu karena mereka tidak ada proud, tidak ada kebanggaan pada ayahnya. Enggak tersinggung, enggak marah ketika ayahnya dicela-cela oleh temannya. Padahal lihat Yakub dan keturunannya. Na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Kami akan menyembah sesembahan ayah, sesembahan kakek Ibrahim, sesembahan kakek Ismail, sesembahan kakek Ishak. Dia bangga dengan nasab ayahnya. Tapi mohon maaf, di sekolah-sekolah kebanyakan anak-anak itu tidak bangga pada ayah karena tidak ada hubungan. Yang kerja seharian betul-betul kerja, doanya tidak ada buat anaknya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ramadan, bulan masuk surga sekeluarga. Yang sudah lama tidak pernah menjadi imam tahajud bagi anak-anaknya, hafalkan Quran. Tunjukkan bahwa Anda pertama kali adalah imam yang pantas dijadikan jembatan masuk surga sekeluarga. Dan yang pertama kali dinilai oleh anak dari engkau, wahai ayah, kalau kamu sudah bisa menjadi imam tahajud bagi anakmu, dan yang paling bersyukur adalah kalau sampai ayah bisa mendidik anaknya, anaknya membangunkan adiknya dibangun sholat subuh. Bangga sekali ayah. Dan yang paling hebat lagi, ayah bangun, aku ingin sholat tahajud bareng dengan ayah. Ayah jadi imam ya. Saya kira Ramadan menjadi momentum paling tepat buat kita memperbaiki kembali rumah tangga kita. Dan insya Allah ada banyak masalah besar di negeri ini yang bisa selesai dari rumah. Saya ingin berikan 4 kurikulum utama saja kalau ingin menjadikan Ramadan sebagai bulan masuk surga sekeluarga. Pertama, kita harus menjadi suami atau ayah sebagai pemimpin masuk surga sekeluarga. Yang kedua, kurikulum kalau ingin bulan Ramadan masuk surga sekeluarga adalah didik istri kita menjadi pendamping kita untuk masuk surga sekeluarga. Yang ketiga, buat program, jadikan anak kita jembatan kita masuk surga sekeluarga. Kita didik dia agar tidak dirampok oleh sekolahannya, agar tidak dirampok pikirannya oleh tempat kursusnya, agar tidak dirampok pemikirannya dan waktunya oleh klubnya. Kita yang kuasai dia dan kita didik anak kita untuk menjadi jembatan kita masuk surga sekeluarga. Dan yang terakhir, yang keempat, kurikulum penting selama bulan Ramadan adalah ini bulan dakwah. Bagaimana caranya menjadi kakek dan nenek, menjadi mertua-mertua teladan masuk surga sekeluarga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih
faqad fazal muttaqun. Mari kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan takwa. Dan kalau mau mengkerucut lagi ketakwaan, kita fokuskan di dalam rumah. Coba tinggalkan sedikit dunia. Saya bangga dengan teman yang kalau bulan Ramadan left dari grup. Assalamualaikum, mohon maaf memasuki bulan suci Ramadan. Saya izin keluar dari grup WhatsApp ini, grup BB ini atau grup apa ini. Assalamualaikum, nanti kita ketemu lagi insya Allah. Karena dia ingin berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini juga waktunya agar anak-anak mungkin bisa left dari grup luar supaya lebih kuat lagi ke dalam rumah. Begitu juga istri yang sudah keranjingan medsos, membina keluarga di era digital, mendidik dan membina keluarga di era medsos ini, Pak. Tanpa terasa kita tuh kehilangan anak, kita tuh kehilangan istri. Ini momentum bagi kita untuk berjuang keras bagaimana membawa sekeluarga kita bisa masuk surga. Memang ada dalilnya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden disiapkan untuk mereka yang ingin masuk surga sekeluarga. Siapa saja keluarga yang bisa masuk surga sekeluarga? Orang-orang yang saleh dari kalangan bapak-bapak mereka, orang-orang yang saleh dari kalangan istri-istri mereka, dan orang-orang yang saleh dari kalangan anak dan cucu mereka. Semoga Allah kuatkan kita menjadi pemimpin keluarga, pemimpin yang membawa seluruh keluarganya masuk surga sekeluarga. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa 'ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, berkahilah usia kami di bulan Ramadan. Sampaikan sekali lagi usia kami ke bulan Ramadan. Sampaikan usia kami sekali lagi di bulan suci Ramadan. Agar kami dapatkan ampunan-Mu, maghfirah-Mu. Agar kami dapatkan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu. Ya Allah, jangan sampai Ramadan berlalu dan dosa pun masih bertumpuk, belum Kau ampunkan. Jangan sampai Ramadan berlalu, rahmat-Mu tak tercurah. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana ja'alna muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah kami teladan salat bagi anak-anak kami. Jadikanlah kami teladan menegakkan salat di hadapan anak-anak kami. Wa min dhurriyyatina, jadikanlah anak-anak keturunan kami anak-anak yang mendirikan salat. Ya Allah, kami mengemis kepadamu untuk yang satu ini. Jadikanlah keturunan-keturunan kami keturunan yang saleh dan saleh. Mampukan kami untuk mendidik istri kami sebagai pendamping kami, pendamping yang saleh. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.